Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas akuntansi manajemen yang beranggotakan Teh Indri Fitriani, saya sendiri Leniawati, Kang Umar Jabar, dan Kang Rian Akbar Maulana. Tentang pembuatan keputusan taktis. Pembuatan keputusan taktis atau tactical decision making adalah pembuatan keputusan yang didasarkan pada pemilihan di antara beberapa alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan tinjauan yang terbatas. Tujuan pembuatan keputusan taktis yaitu memilih di antara beberapa alternatif strategis sehingga keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka panjang dapat dicapai. Ada beberapa langkah untuk mengidentifikasi keputusan taktis. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi masalah, seperti mengidentifikasi kekurangan kapasitas gudang dan produksi. Langkah kedua ada mengidentifikasi alternatif, seperti membangun fasilitas baru, menyewa fasilitas lebih besar, menyewa fasilitas tambahan, menyewa gedung, dan membeli komponen dan mengosongkan gudang. Langkah ketiga, ada mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berhubungan dengan setiap alternatif. Di alternatif 4, seperti biaya produksi variabel sebesar 345 juta dan sewa gedung sebesar 135 juta. Alternatif 5, harga beli komponen sebesar 460 juta. Langkah keempat, ada membandingkan biaya dan manfaat relevan untuk setiap alternatif. Alternatif 4 sebesar 480 juta rupiah, alternatif 5 sebesar 460 juta rupiah, dan biaya diferensial sebesar 20 juta rupiah. Langkah 5 menilai faktor-faktor kualitatif seperti kualitas pemasok eksternal, reliabilitas pemasok eksternal, stabilitas harga, dan hubungan ketenagakerjaan dan citra perusahaan. Langkah terakhir adalah membuat keputusan, yaitu melanjutkan untuk memproduksi komponen secara internal dan menyewa gudang. Selanjutnya ada definisi biaya relevan. Biaya relevan atau relevant cost merupakan biaya masa depan yang berbeda di antara sebagai alternatif. Ilustrasi biaya relevan. Contoh alternatif seperti keputusan untuk membuat atau membeli make or buy alternatif yang terjadi pada PT Sejahtera. Diasumsikan biaya tenaga kerja untuk memproduksi suatu komponen sebesar 150 juta per tahun. Haruskah biaya ini menjadi salah satu faktor pembuatan keputusan tersebut? Apakah biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya masa depan yang berada di antara kedua alternatif, membuat atau membeli? Nah, jawabannya jasa tenaga kerja langsung dapat dieliminasi sehingga mengurangi biaya tenaga kerja langsung untuk komponen sampai pada jumlah 0. Jadi, biaya tenaga kerja langsung adalah berbeda di kedua alternatif. Poin pertama 150 juta untuk alternatif produksi, 0 rupiah untuk alternatif membeli, dan jadi biaya ini merupakan biaya relevan. Lalu selanjutnya ada ilustrasi biaya masa lalu yang tidak relevan. Misalnya, PT Sejahtera menggunakan mesin untuk memproduksi suatu komponen. Mesin tersebut dibeli 5 tahun yang lalu dan telah depresiasi dengan tarif sebesar 125 juta per tahun. Apakah angka tersebut merupakan biaya relevan? Dengan kata lain, apakah biaya depresiasi merupakan biaya masa depan yang berbeda di antara kedua alternatif? Ilustrasi selanjutnya ada ilustrasi biaya masa depan yang tidak relevan. Contohnya diasumsikan bahwa biaya seluruh pabrik adalah sebesar 340 juta dan biaya tersebut dialokasikan kepada berbagai departemen produksi yang berbeda, termasuk departemen yang menerima alokasi sebesar 12 juta dari biaya tersebut. Apakah biaya sebesar 12 juta tersebut relevan dalam keputusan membuat atau membeli yang dihadapi PT Sejahtera? Etika dalam pembuatan keputusan taktis.
Dalam pembuatan keputusan taktis, hal yang berhubungan dengan masalah etika dan kemungkinan adanya pengorbanan tujuan jangka panjang untuk kepentingan manfaat jangka pendek perlu mendapat perhatian ketika keputusan akan diimplementasikan. Relevansi perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Permasalahan tentang biaya relevan menekankan pada pentingnya biaya variabel dan biaya tetap. Biasanya biaya variabel bersifat relevan, sementara biaya tetap bersifat tidak relevan. Perubahan dalam penawaran dan permintaan sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan ketika menilai suatu relevansi. Nah, ada beberapa model penggunaan sumber daya aktivitas. Yang pertama ada sumber daya diperoleh karena digunakan dan diperlukan. Untuk kategori sumber daya ini, apabila permintaan atas suatu aktivitas berubah di antara alternatif, maka belanja sumber daya akan berubah dan biaya aktivitas tersebut adalah relevan untuk keputusan yang dimaksud. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan sama dengan jumlah sumber daya yang ditawarkan. Lalu ada yang kedua, sumber daya diperoleh di muka satu periode. Sumber daya yang diperoleh sebelum penggunaan melalui kontrak biasanya diperoleh dalam jumlah kasar. Secara grafis, biasanya biaya ini dianggap sebagai step variabel atau step fixed. Lalu selanjutnya ada sumber daya diperoleh muka multi periode. Belanja sumber daya di muka merupakan biaya terbenam, dengan demikian tidak akan pernah menjadi biaya relevan. Selanjutnya ada model penggunaan sumber daya aktivitas dan penilaian relevansi. Model pertama diperoleh karena digunakan dan diperlukan. Penawaran sama dengan hubungan permintaan dan penawarannya, yaitu 1. Permintaan berubah, 2. Permintaan konstan. Relevansinya yang 1 relevan, yang 2 tidak relevan. Lalu kategori yang kedua diperoleh di muka atau 1 periode atau jangka pendek. Hubungan permintaan dan penawarannya adalah kapasitas tidak terpakai. 1. Peningkatan permintaan dari kapasitas tidak terpakai. Kedua, peningkatan permintaan lebih kecil dari kapasitas tidak terpakai. Lebih besar dari kapasitas tidak terpakai. Ketiga, penurunan permintaan atau permanen. Keempat, terdiri atas 2. Yang pertama, penurunan kapasitas aktivitas, dan yang kedua, tidak ada perubahan kapasitas aktivitas. Relevansinya 1 tidak relevan dan kedua relevan. Untuk poin A relevan dan poin B tidak relevan. Untuk kategori ketiga ada diperoleh di muka atau multi periode. Hubungan penawaran dan permintaannya adalah kapasitas tidak terpakai. Yang pertama, peningkatan permintaan lebih kecil dari kapasitas tidak terpakai. Yang kedua, penurunan permintaan atau permanen. Yang ketiga, peningkatan permintaan lebih besar dari kapasitas tidak terpakai. Relevansinya yang pertama tidak relevan, ya untuk poin kedua relevan dan keputusan modal. Untuk kategori sumber daya multiperiode, perubahan permintaan aktivitas di antara alternatif jarang memengaruhi pengeluaran atau belanja sumber daya. Oleh karena itu, tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Indri. Selanjutnya ada sumber daya dengan banyak batasan. Sumber daya dengan 1 batasan adalah tidak realistis. Solusi terhadap masalah bauran produk dengan banyak batasan jauh lebih rumit dan memerlukan penggunaan teknik matematika, khusus yang dikenal sebagai pemrograman linear atau linear programming. Pemrograman linear adalah suatu metode yang digunakan mencari solusi optimal di antara berbagai solusi yang layak dipertimbangkan. Teori ini memungkinkan diabaikannya dengan berbagai solusi. Pada kenyataannya, meskipun terdapat sejumlah solusi yang akan dieliminasi, akan tetapi pada akhirnya akan dihasilkan solusi tertentu yang paling tepat. 2 batasan terakhir disebut batasan non-negativitas atau non-negativity constraints.
Dan secara sederhana mencerminkan kenyataan bahwa produk dalam jumlah negatif tidak mungkin diproduksi. Semua keterbatasan secara bersama-sama disebut sebagai perangkat batasan. Solusi layak atau feasible solution. Solusi layak adalah solusi yang dapat mengatasi batasan yang terdapat dalam model pemrograman linear. Kumpulan semua solusi yang layak tersebut disebut seperangkat solusi yang layak. Sebagai contoh, pembuatan dan penjualan 10.000 unit per Snelling X dan 20.000 unit per Snelling Y merupakan suatu solusi yang layak dan merupakan bagian dari seperangkat solusi yang layak. Bauran produk ini menggunakan 30.000 jam mesin atau 2 dikali 10 ditambah 0,5 kali 20 yang masih dalam batasan jam mesin. Selain itu, perusahaan dapat menjual jumlah tersebut karena tidak melebihi batasan permintaan untuk setiap produk. Apabila bauran ini dipilih, maka perusahaan akan menerima margin kontribusi sebesar 450 juta atau 25 juta dikali 10 juta ditambah 25.000 ditambah 25.000 dikali 10.000 ditambah 10.000 dikali 20.000. Bauran yang terdiri atas 10.000 unit X dan 20.000 unit Y bukan merupakan bauran yang terbaik. Solusi yang lebih baik adalah memproduksi dan menjual 12.000 unit X dan 30.000 unit Y. Bauran tersebut menggunakan 39.000 jam mesin atau 2 dikali 12 ditambah 0,5 dikali 30.000, menghasilkan margin kontribusi total sebesar 600 juta. Atau bisa diperhitungkan dengan 25.000 dikali 12.000 ditambah 10 dikali 30. Solusi yang layak ini adalah lebih baik daripada yang pertama karena menghasilkan laba sama dengan 150 juta lebih tinggi. Dengan demikian, masih ada solusi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Solusi layak yang terbaik, solusi memaksimalkan margin kontribusi, disebut solusi optimal atau optimal solution. Apabila hanya terdapat 2 produk, maka solusi yang dapat diidentifikasi melalui pembuatan grafik, pemecahan masalah dengan grafik memberi pemahaman mengenai cara pemecahan masalah pemrograman linear. Maka masalah yang dihadapi perusahaan akan dipecahkan dengan cara ini. Empat langkah dalam pemecahan masalah secara grafis adalah sebagai berikut. Gambarlah grafik untuk setiap batasan, identifikasi seperangkat solusi yang layak, kemudian identifikasi semua nilai titik sudut dalam seperangkat solusi yang layak, yang terakhir pilih titik sudut yang menghasilkan nilai terbesar untuk fungsi tujuan. Grafik dari setiap batasan pada masalah yang dihadapi perusahaan disajikan dalam peraga 10.4. Batasan non-negativitas menempatkan grafik tersebut dalam kuadran pertama, sementara batasan lainnya digambar dengan asumsi bahwa persamaan tidak berubah. Oleh karena setiap batasan merupakan suatu persamaan linear, maka grafik dibuat dengan mengidentifikasi dua titik secara garis, membuat plot untuk kedua titik tersebut, dan menarik garis dengan menghubungkan keduanya. Area yang layak untuk setiap batasan, kecuali untuk batasan non-negativitas, ditentukan oleh setiap titik yang terletak di bawah atau kiri dari garis yang dihasilkan. Seperangkat bidang solusi yang layak adalah titik potong dari bidang yang layak untuk setiap batasan. Seperangkat solusi yang layak ditunjukkan oleh bidang A, B, C, D, E termasuk garis pembatas bidang tersebut. Solusi dengan menggunakan grafik tidak praktis untuk memecahkan masalah lebih dari 2 atau 3 produk. Suatu algoritma memecahkan masalah pemrograman linear yang lebih besar. Algoritma ini telah tersedia dalam program komputer. Model pemrograman linear merupakan alat yang penting dalam pembuatan keputusan tentang bauran produk. Dengan asumsi, model pemrograman linear merupakan representasi realitas.
yang masuk akal. Maka peran utama manajemen adalah untuk memastikan bahwa data tersebut akurat digunakan sebagai input pada mobil tersebut. Hal tersebut mencakup kemampuan untuk mengenali ketidakrelevanan, biaya tetap, dan kemampuan untuk menilai input akuntansi secara akurat. Misalnya harga jual per unit, biaya per unit, dan jumlah sumber daya yang digunakan oleh setiap produk ketika diproduksi. Penetapan harga, salah satu keputusan paling sulit yang dihadapi oleh perusahaan mengenai penetapan harga atau pricing. Bagian ini akan menjelaskan dampak biaya terhadap harga dan peran akuntan dalam pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk penetapan harga. Penetapan harga berbasis biaya. Permintaan adalah salah satu sisi dari persamaan penetapan harga, sedangkan penawaran adalah sisi lainnya. Oleh karena pendapatan harus dapat menutup biaya perusahaan untuk menghasilkan laba, maka banyak perusahaan menetapkan biaya terlebih dahulu dalam rangka menetapkan harga. Perusahaan menghitung biaya produk, kemudian menambah dengan laba yang diinginkan. Nah, pendekatan ini tidak berbelit-belit dan biasanya terdapat beberapa basis biaya atau dasar biaya atau cost base dan markup. Markup adalah persentase yang ditambahkan pada basis biaya. Markup tersebut termasuk diantaranya laba yang diinginkan atau desired profit. Dan setiap biaya yang tidak termasuk dalam basis biaya, perusahaan yang lainnya produksi yang secara rutin tergantung pada penawaran menetapkan harga penawarannya berdasarkan biaya atau berbasis biaya. Selanjutnya ada perhitungan biaya tinggi dan penetapan harga. Perhitungan biaya target atau target costing adalah salah satu metode penentuan biaya produk atau jasa berdasarkan harga atau harga target yang pelangganan bersedia membayarnya. Hal ini sering disebut sebagai penentuan biaya berdasarkan harga atau price driven costing. Pada umumnya, perusahaan menetapkan suatu harga produk baru sebagai penjumlahan dari ini kok nggak bisa. Penjumlahan dari biaya dan laba yang diinginkan. Logikanya adalah bahwa perusahaan harus menghasilkan pendapatan yang cukup untuk dapat menutup semua biaya dan menghasilkan laba. Menurut Menurut Peter Drucker, hal tersebut adalah benar, tetapi tidak relevan. Pelanggan tidak melihat hal tersebut sebagai pekerjaan mereka untuk menjamin pabrikan mendapat laba. Satu-satunya cara yang baik untuk menetapkan harga adalah dengan mengetahui beberapa yang diinginkan dibayar oleh pasar. Perhitungan biaya target merupakan metode pengerjaan terbaik atau working backward dari harga untuk menentukan biaya. Departemen pemasaran menetapkan karakteristik dari harga produk yang paling dapat diterima pelanggan. Selanjutnya adalah tugas teknisi perusahaan untuk mendesain serta mengembangkan produk sedemikian rupa, sehingga biaya dan laba dapat ditutup oleh harga. Banyak perusahaan di negara-negara maju, misalnya seperti Jepang dan Amerika Serikat, yang lebih melakukan hal ini selama bertahun-tahun. Kemudian perhitungan biaya target melibatkan jauh lebih banyak proses yang lebih rumit dibandingkan penetapan harga berbasis biaya. Namun, jangan lupa bahwa terdapat proses tambahan yang perlu dilakukan apabila harga berbasis biaya lebih tinggi daripada harga yang bersedia dibayar oleh pelanggan. Selanjutnya, dimulai tugas sulit untuk menghitung biaya yang didapat mendukung harga lebih rendah atau biaya kesempatan atas hilangnya peluang pasar. Sebagai contoh, pasar barang elektronik Amerika Serikat tidak bisa eksis karena penempatan harga berbasis biaya mengakibatkan harga yang lebih tinggi. Perusahaan Jepang dan kemudian Korea yang mempraktikkan perhitungan biaya target menawarkan harga yang lebih murah dan berhasil memenangkan pasar. Perhitungan biaya target dapat digunakan paling efektif pada tahap desain dan tahap pengembangan siklus hidup produk.
Pada tahap tersebut, keunggulan produk dan biaya masih cukup mudah untuk disesuaikan. Aspek hukum penetapan harga. Pelanggan dan biaya merupakan faktor ekonomi yang penting dalam penetapan harga. Pemerintah juga memiliki peranan yang penting dalam penetapan harga. Prinsip dasar yang melandasi sebagian besar peraturan tentang penetapan harga adalah bahwa persaingan merupakan hal yang baik dan harus selalu didorong. Oleh karena itu, kolusi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menetapkan harga dan usaha dengan terang-terangan menyingkirkan pesaing dari bisnis dilarang secara umum. Biaya merupakan pertimbangan atau justifikasi penting terhadap harga. Penetapan harga predator. Praktik pengaturan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang tujuan untuk merugikan pesaing dan mengeliminasi persaingan dengan penetapan harga predator atau predatory pricing. Penting untuk diperhatikan bahwa penetapan harga di bawah biaya tidak selalu merupakan harga predator. Seringkali menetapkan harga suatu barang di bawah biaya, misalnya khusus di toko-toko grosir, undang-undang di negara bagian Amerika Serikat tentang harga predator menciptakan berbagai definisi hukum. 22 negara bagian di Amerika Serikat memperlakukan undang-undang yang menentang harga predator, tetapi setiap negara bagian memiliki definisi dan aturan yang berbeda-beda. Kunci aspek hukum adalah bahwa harga di bawah biaya ditunjukkan untuk menyingkirkan pesaing. Biasanya hal ini merupakan sulit untuk dibuktikan. Pada umumnya, negara-negara bagian mengikuti hukum federal untuk kasus harga predator dan undang-undang federal tidak mudah membuktikan terjadinya harga predator karena persaingan harga benar-benar sangat tinggi. Kuncinya adalah bahwa hanya produsen atau pemasok yang dijangkau oleh undang-undang tersebut. Hal yang terpenting, Undang-Undang Robinson-Patman memungkinkan diskriminasi harga pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu apabila kondisi persaingan memang menuntut demikian. Yang kedua, apabila biaya memungkinkan harga yang lebih rendah. Jelaslah bahwa kondisi kedua ini penting bagi para akuntan, karena harga lebih rendah yang ditawarkan kepada pelanggan harus dijustifikasi melalui penghematan biaya yang dapat diidentifikasi. Selain itu, besarnya diskon yang diberikan paling sedikit harus sama dengan jumlah biaya yang dihemat. Dalam perhitungan biaya diferensial, perusahaan harus dapat membuat klasifikasi pelanggan berdasarkan biaya rata-rata penjualan kepada pelanggan dan kemudian mengenakan seluruh pelanggan dalam setiap kelompok dengan suatu harga yang dapat dijustifikasi dengan biaya. Selanjutnya adalah keadilan dan penetapan harga. Keadilan dan penetapan harga. Standar masyarakat mengenai keadilan memiliki dampak penting terhadap harga. Sebagai contoh, apakah toko-toko mainan harus menaikkan harga kereta luncur sehari setelah hujan salju yang lebat? Mereka dapat melakukannya, tetapi pada umumnya mereka tidak melakukan. Para pelanggan percaya bahwa kenaikan harga pada saat seperti itu adalah tidak adil. Apakah keengganan toko tersebut untuk menaikkan harga dalam situasi seperti ini karena rasa keadilan atau karena pertimbangan kepentingan jangka panjang akibatnya adalah sama. Eksploitasi harga terjadi ketika perusahaan dengan kekuatan pasar menghargai produk sangat tinggi. Seberapa tinggikah yang dimaksud dengan sangat tinggi? Tentu saja biaya harus menjadi pertimbangan. Apalagi harga yang dikenakan hanya dapat menutupi biaya, maka eksploitasi harga tidak terjadi. Itulah sebabnya mengapa banyak perusahaan menghadapi kesulitan besar untuk menjelaskan struktur biaya mereka dan mendapati biaya mungkin tidak disadari pelanggan muncul. Perusahaan farmasi misalnya menekankan biaya penelitian dan pengembangan yang terkait dengan obat baru. Ketika harga yang tinggi ternyata tidak didukung oleh biaya, pembeli akan melakukan tuntutan. Sebagai contoh, setelah gempa bumi pada tahun 1992, beberapa dan perorangan menjual
dengan harga yang sangat tinggi. Masyarakat Florida dan dihadapkan dengan harga marah karena beberapa pemasok mengambil keuntungan dari bencana alam. Mudah untuk melihat bahwa biaya sebagai justifikasi harga menjadi dasar bagi masyarakat untuk menilai mengenai standar keadilan. Etika dibangun di atas rasa keadilan. Jadi, perilaku yang tidak etis dalam penetapan harga adalah berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil dari pelanggan. Kenaikan harga adalah berkaitan dengan biaya merupakan alasan yang terhadap perlawanan yang akan dilakukan oleh para pelanggan. Aplikasi biaya relevan. Secara tradisional, penerapan biaya relevan meliputi keputusan untuk membuat atau membeli suatu komponen, seperti mempertahankan atau menghentikan suatu segmen atau lini produk, menerima suatu pesanan khusus di bawah harga yang normal, dalam proses lebih lanjut, produk bersama atau menjualnya pada titik pisah. Keputusan membuat ataupun membeli. Manajer sering kali dihadapkan dengan keputusan apakah yang harus dibuat atau dilakukan untuk membeli komponen-komponen yang digunakan dalam suatu proses produksi. Manajemen sendiri seharusnya secara periodik perlu mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan aktivitas produksi. Kondisi yang menjadi dasar pembuatan keputusan sebelumnya mungkin telah berubah dan akibatnya perlu digunakan pendekatan yang berbeda. Evaluasi secara periodik bukan merupakan satu-satunya sumber dalam pembuatan keputusan membuat ataupun membeli. Untuk tahun yang akan datang, PT Sejahtera harus memproduksi 10.000 komponen untuk mendukung kebutuhan produksi printer. PT Sejahtera telah dihubungi oleh pemasok potensial yang bersedia untuk memasok komponen tersebut, sehingga dengan harga 4.750 per unit, tawaran tersebut sangat menarik karena biaya produksi penuh per unit adalah sebesar 8.200. Penentuan biaya relevan sangat berguna untuk membuat analisis jangka pendek. Secara sederhana, perusahaan hanya perlu mengidentifikasi biaya-biaya relevan saja, kemudian menjumlahkannya, dan pada akhirnya menetapkan pilihan harga. Di bawah ini adalah contoh biaya relevan. Seperti yang di kolom keterangan ada sewa peralatan, depresiasi peralatan, bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead variabel, overhead tetap ataupun umum. Dan biaya totalnya bisa dilihat itu adalah sebesar 12 juta. Kalau biaya per unitnya itu adalah sekitar 1.200. Dari sini kita melihat perbedaan harga yang lumayan cukup besar. Biaya overhead. Biaya overhead variabel dibebankan kepada komponen elektronik sebesar Rp400 untuk setiap rupiah tenaga kerja langsung. Di antara item-item di atas, biaya tersebut didepresiasi merupakan item biaya yang dapat dieliminasi karena biaya tersebut merupakan biaya terbenam. Apabila bahan baku yang telah dibeli tidak dapat digunakan untuk alternatif yang lain, maka setengah dari biaya bahan baku total juga merupakan biaya terbenam. Biaya overhead umumnya juga bukan merupakan biaya relevan. Sejumlah uang kurang lebih 30 juta rupiah merupakan alokasi biaya tetap umum yang akan terus terjadi meskipun komponen dibeli dari pihak eksternal. Semua item biaya lainnya merupakan biaya yang relevan. Biaya sewa peralatan merupakan item biaya yang relevan apabila biaya tersebut tidak diperlukan ketika komponen dibeli dari pihak eksternal. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung
dan biaya bahan baku sebanyak 5.000 unit. Yang tersisa dan dibiayai oleh overhead variabel semuanya merupakan biaya yang relevan. Biaya-biaya tersebut tidak akan terjadi apabila komponen dibeli dari pihak eksternal. Biaya pembelian merupakan biaya yang relevan apabila komponen dibuat sendiri. Maka biaya pembelian tidak akan terjadi. Pembelian tambahan akan membutuhkan tambahan tenaga kerja paruh waktu selama setahun berjalan dengan biaya sebesar Rp8.500.000. Selanjutnya, Departemen Pembelian memiliki kapasitas mengatur yang cukup untuk menangani pembelian komponen, sehingga tidak ada biaya tambahan yang akan terjadi. Biaya relevan total untuk masing-masing alternatif adalah sebagai berikut. Dari keterangan di sini, kita dapat melihat sewa peralatan, bahan baku, overhead variabel, tenaga kerja langsung maupun biaya pembelian, dan pembayaran karyawan paruh waktu. Dari analisis serupa juga dapat dilakukan atas dasar biaya per unit. Setelah biaya relevan diidentifikasi, biaya unit yang relevan dapat dibandingkan. Analisis menunjukkan bahwa biaya pembuatan produk dapat menghemat biaya sebesar 11 juta rupiah dibandingkan dengan apabila perusahaan membeli produk tersebut. Keputusan mempertahankan atau menghentikan. Seorang manajer sering kali harus membuat keputusan apakah suatu segmen seperti lini produk harus dipertahankan atau dihentikan. Margin kontribusi segmen dan laba segmen sangat berguna untuk mengevaluasi suatu segmen sebagai ilustrasi berikut ini. Ditunjukkan data yang tersedia pada PT Pertiwi yang memproduksi batako, bata, dan genteng. Di sini kita bisa melihat pembelian batako sebesar berapa dan pengeluarannya berapa. Sehingga dapat ditotalkan dari pembelian batako, bata, dan genteng menjadi nominal kurang lebih 1.450.000.000, begitupun dengan biaya-biaya yang lainnya. Selanjutnya, setelah melihat tabel tersebut, kita dapat memproyeksikan kinerja produk genteng menunjukkan bahwa laba segmen adalah negatif. Hal tersebut merupakan kinerja produk genteng yang buruk selama 3 tahun sebelumnya. Citra, Direktur PT Pertiwi, memberi perhatian terhadap kinerja yang buruk tersebut dan sedang berusaha untuk membuat keputusan apakah akan mempertahankan atau menghentikan produk genteng. Peningkatan profitabilitas lini produk, memulai penghematan biaya juga tidak layak dilakukan. Pengurangan biaya lebih lanjut justru akan berakibat menurunkan mutu produk dan merusak penjualan. Oleh karena tidak ada harapan bagi tercapainya perbaikan kinerja laba produk genteng yang melebihi proyeksi, maka Nyonya Citra akan memutuskan untuk menghentikan produk genteng. Jadi, penghentian lini produk tersebut akan memberi tambahan laba sebesar 35 juta daripada mempertahankannya. Yang selanjutnya di sini ada mempertahankan atau menghentikan dengan berbagai dampak komplementer. Yang pertama, diasumsikan bahwa Nyonya Citra walaupun disadari pura bahwa akibat keputusan tersebut akan membawa dampak negatif terhadap perusahaan, yaitu dengan terpaksa akan mengurangi tenaga kerja. Menghentikan produk genteng, perusahaan dapat memberikan tambahan jasa sebesar 35 juta per tahun. Yang kedua, manajer menyatakan bahwa menghentikan produk genteng akan menurunkan penjualan batako sebesar 10% dan menurunkan penjualan bata sebesar 8%. Ia menjelaskan bahwa banyak pelanggan membeli genteng ketika mereka membeli batako atau bata. Sebagian pelanggan akan pergi ke tempat lain apabila mereka tidak dapat membeli kedua produk tersebut di satu lokasi.
Nyonya Citra memutuskan untuk melakukan analisis ulang dengan mempertimbangkan dampak penghapusan produk genteng terhadap penjualan kedua lini lainnya. Yang ketiga, Nyonya Citra memutuskan untuk menggunakan penjualan total dan biaya total untuk setiap alternatif. Seperti sebelumnya, depresiasi dan biaya tetap umum dikeluarkan dari analisis karena tidak relevan. Jadi, margin kontribusi total berkurang sebesar 60.600.000 oleh karena penghapusan produk genteng hanya menghemat sebesar 45 juta pada biaya penyediaan dan iklan. Maka pengaruh bersihnya adalah kerugian sebesar 15.600.000. Yang selanjutnya keputusan pesanan atau khusus. Keputusan pesanan khusus. Keputusan pesanan khusus atau special order decision memfokuskan pada pertanyaan apakah pesanan harga khusus harus diterima atau ditolak. Pesanan-pesanan seperti ini seringkali menarik, khususnya ketika perusahaan sedang beroperasi di bawah kapasitas produk maksimum. Nah, dapat dilihat dari tabel ini, yaitu ada biaya variabel. Ada susu totalnya 11 miliar 200 juta. Biaya per unitnya 700. Yang selanjutnya ada gula, ada penyedap, tenaga kerja langsung, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, di sini ada keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut. Keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut, produk gabungan atau joint produk memiliki proses yang umum dan biaya produksi sampai pada titik split off. Pada titik tersebut, mereka dapat dibedakan. Sebagai contoh, mineral tertentu seperti tembaga dan emas mungkin terkandung dalam satu biji besi tertentu. Biji besi tersebut harus ditambang, dihancurkan, dan diolah sebelum tembaga dan emas dipisahkan. Saat pemisahan inilah yang disebut titik split off atau split off point. Biaya penambangan, penghancuran, dan pengelolaan berlaku untuk kedua produk. Seringkali produk bangunan dijual pada titik split off. Kadangkala lebih menguntungkan memproses lebih lanjut suatu produk gabungan setelah titik split off sebelumnya menjual. Penentuan apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut atau sell of process future merupakan suatu keputusan penting yang harus dibuat oleh para manajer. Nah, dapat dilihat pada tabel persamaan ini. Biaya bersama sebesar 3 juta. Hasil pada titik pisahnya ada 3 kelompok. Kelompok A 800 kg, dijual seharga 400 per kilo. Kelompok B 600 kg dan kelompok C sebesar 600 kg juga. Pada kelompok B, apel kantongan 120 kantong. Biaya tambahannya 50 per kantong. Dijual seharga 1.300 per kantong. Untuk kelompok C, selai apel 500 kaleng, biayanya 100 per kilo. Dijual seharga 750 per kaleng. Yang selanjutnya di sini ada keterangan pendapatan, biaya pemrosesan, dan totalnya di sini ada menjual sebesar 150.000. Lalu total memproses lebih lanjutnya ada 330.000 dan total jumlah diferensial untuk memproses lebih lanjutnya sebesar 180.000. Yang selanjutnya keputusan produk bauran. Keputusan bauran produk. Pada contoh sebelumnya, dari setiap 2.000 kilogram apel yang dipanen, 800 kilo merupakan kelompok A, 600 kg kelompok B, dan 600 kg pada kelompok C. Meskipun jumlah setiap jenis apel dapat dipengaruhi oleh prosedur penyemprotan, penyiraman, pemupukan, dan seterusnya.
Tetapi bauran apel tersebut memungkinkan besar berada di luar kendali perusahaan. Jadi, seorang manajer perlu memilih alternatif bauran yang dapat memaksimalkan margin kontribusi total. Yang selanjutnya, sebagai contoh diasumsikan bahwa PT Bahagia Mobilindo memproduksi dua jenis persneling, yaitu persneling X dan persneling Y, dengan margin kontribusi per unit masing-masing sebesar 25.000 dan 10.000. Seorang manajer harus memilih alternatif bauran yang optimal dengan berbagai keterbatasan yang terdapat dalam perusahaan. Dengan asumsi bahwa PT Bahagia Mobilindo mampu menjual sebuah produknya, mungkin ada yang menyarankan agar perusahaan hanya memproduksi dan menjual persneling X karena memiliki margin kontribusi terbesar. Namun solusi ini belum tentu yang terbaik. Yang selanjutnya sumber daya dengan satu batasan. Diasumsikan bahwa setiap persneling harus dibuat dengan suatu mesin khusus. Setiap unit persneling X membutuhkan 2 jam mesin, sementara setiap unit persneling Y membutuhkan 0,5 jam mesin. Apabila setiap unit persneling X membutuhkan 2 jam mesin, maka setiap tahun dapat diproduksi 2.000 unit. Dengan margin kontribusi per unit sebesar 25.000, PT Bahagia Mobilindo menghasilkan margin kontribusi total sebesar 500 juta pada harga 10.000 per unit. Margin kontribusi total persneling Y adalah 800 juta. Margin kontribusi per unit masing-masing produk bukan merupakan masalah yang penting. Margin kontribusi ini per unit dari sumber daya yang langka adalah faktor yang menentukan. Yang selanjutnya, persneling Y menghasilkan 12.500 per jam mesin, sementara persneling Y menghasilkan 20.000 per jam mesin. Jadi, bauran optimalnya adalah 8.000 per unit persneling Y dan tidak ada satupun untuk persneling Y. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.